Hitmaker Studio resmi merilis film horor terbaru mereka berjudul Santet Segoro Pitu yang akan tayang 7 November mendatang. Film ini melibatkan aktris dan aktor hebat seperti Sarah Wijayanto, Christian Sugiono, serta pemeran utamanya Sandrina Misel dan Ari Irham. Menurut penuturan Sandrina, ia kembali mengambil film bergenre horor setelah lama vakum karena alur cerita dan para cast di film ini yang membuatnya tertarik. Selama menjalani syuting, aktris 17 tahun ini mengaku tidak pernah merasakan gangguan mistis di lokasi maupun hal-hal lain yang menghambat proses syutingnya. Ditambah lagi dengan adanya Sarah Wijayanto, ia dan Ari merasa jauh lebih aman saat melakukan adegan-adegan horor. Meskipun pemilihan lokasinya di Jogja cukup mengandung hawa mistis dan banyak terkendala cuaca. Lantas meskipun tidak terlalu menghiraukan, pernahkah mereka penasaran untuk mengetahui hal gaib apa yang ada di sekitar saat mereka menjalani proses syuting? Aku ceritanya sangat-sangat menarik, apalagi like we all know ceritanya dari threads ya, jadi benar-benar real happening to somebody. Terus juga biasanya kan kalau hitmaker bikin film horor udah pasti effortnya juga udah pasti bagus banget gitu kan, jadi aku rasa aku nggak punya alasan untuk nolak sih. Selama proses syuting ada ini nggak sih kejadian mistis atau mengerikan yang kalian alami? Kejadian mistis ya beberapa kali ya, cuma ya bukan yang mengganggu banget sih. Apa aja Sandy dapat apa ya, kayak ada yang kerasukan gitu, bukan ke aku ya, cuma kayak ada yang kerasukan ya, tapi siang-siang jam 1 siang gitu, kita lagi break makan siang, tiba-tiba ada kabar dari kru bukannya dari kru bilang ada yang kesurupan di sebelah katanya. Ya gitu aja sih Bang, tapi kita nggak lihat, takut juga. Cukup mengganggu konsentrasi kalian di lokasi nggak? kebetulan sih enggak ya. Enggak sih. Enggak terganggu juga. Maksudnya kan kita merasa aman karena ada Mbak Sarah Wijayanto ya di lokasi. Jadi kayak oke lah, aman pasti dijagain. Ada ritual-ritual buat ngejagain nggak sih kalian? Kalau ritual nggak ada, cuma ya pastinya kalau di lokasi syuting ada yang jagain, ada selain ada ibu juga ada yang jagain juga di lokasi syuting gitu. Jadi ya overall ngerasa sangat aman sih. Ya, artinya kita pun untuk menjaga di sekitar, kita nggak ngomong kasar, kita nggak teriak-teriak, kita nggak melakukan hal yang aneh-aneh kayak misalnya pipis sembarangan atau segala macam, itu kan udah hal yang wajar gitu ya. Dan mungkin itu yang kita lakukan, nggak ngomong kasar sembarangan atau segala macam gitu. Sandrina berduetting sama hantu-hantu ya kan? Takut gak sih ngelihatnya apa? Yang terakhir sih sebenarnya. Yang terakhir iya, itu ada pokoknya ada scene ending yang aku kayak pertama kali main film horor yang aku benar-benar ngerasa aku ketakutan waktu syuting, benar-benar deg-degan, dan waktu take tuh benar ngerasa pressure-nya kayak berasa dikejar-kejar gitu. Itu seru sih, pengalaman baru. Hari mungkin ada adegan yang menantang lainnya atau tadi? Adegan menantang mungkin kalau buat aku pribadi mungkin bahasa Jawa ya, karena aku orang Sunda dan aku harus berdialog bahasa Jawa juga, aksennya apa segala macamnya. Dan kalau untuk adegan yang paling sulit adalah adegan-adegan di pantai tadi yang di personal dibilangin, karena teknis itu lumayan banyak ya, dari misalkan anginnya, dari suara, dari continuity rambut apa segala macam, itu lumayan cukup berkali-kali, dan juga itu lumayan cukup menguras mental sama energi gitu. Lokasinya di mana sih? Lokasinya kita di Jogja. Kesulitannya mungkin combine dua genre itu kali ya, dan mencoba untuk menjadi nyatu gitu. Drama ada, horornya juga ada gitu, dan di film Santet Segoro Pitu kan ada juga dramanya sama keluarga gitu. Dan kebetulan ini di tahun 80-an, jadi aku pun harus riset bagaimana sih keluarga itu di tahun 80-an seperti apa gitu. Dan mungkin kesulitannya seperti itu sih. Kesulitannya pastinya pakai bahasa Jawa, karena ini pertama kalinya aku dikasih karakter yang pakai bahasa Jawa ya. Jadi awalnya pas dikasih tahu juga sebenarnya overthinking gitu, aku agak-agak nervous gitu, bisa nggak ya berbahasa Jawa gitu. Tapi overall kita reading lumayan lama juga,
syuting sebulanan, dan itu cukup sih untuk kita hafalin bahasa Jawanya dan gimana aksennya gitu. Kalau bedanya drama sama horor gitu yang paling menantang? Paling menantang banyak dari setnya. Kayak tadi kita harus kena angin kenceng-kenceng, tapi kita juga harus fokus misalnya kayak ketakutan atau panik gitu. Terus adegan-adegannya juga udah pasti banyak yang berat-berat, teriak, berdarah-darah. Terus proses syutingnya juga lumayan ya, dari sore sampai pagi gitu bisa dibilang. Jadi benar-benar waktunya kebalik. Terus Sebenarnya enggak sih. Karena kalau misalkan nanya kayak gitu tuh suka kepikiran nanti pas di kamarnya, takutnya ngikut gitu. Iya. Dan kayak daripada kita keganggu pas nanti take-nya, kayak pikirannya malah kemana, ya nggak sih, malah kepikiran oh ada sosok ini di ruangan ini gitu. Kayak mendingan kita fokus aja sih sama take scene itu dan adegannya gitu. Jadi kan tipe yang penakut bisa dibilang tuh gimana mungkin? Aku penakut. Bukan penakut sih sebenarnya, lebih nggak mau cari masalah aja. Takutnya diikutin kan, takutnya diikutin sampai rumah, jadi kayak nggak usah deh cari-cari yang begituan. Sebelumnya pernah ada pengalaman diikutin terus supaya mungkin trauma diikuti segala kayak gitu sih? Enggak pernah, cuman ya karena kan banyak yang bilang gitu, itu kamu tuh diikutin gara-gara ada yang suka sama kamu tuh diikutin gara-gara ini loh gitu. Jadi kayak ya udahlah, mending jaga aja semua yang bisa dijaga supaya semuanya bisa jadi aman. Ini pernah ada omongan kamu diikutin sama ikut apa kayak gitu? Enggak, itu dengan dari orang sekitar aja gitu. Pernah mungkin bisa nanya seperti apa sih sosok yang ngikutin kamu, sosoknya sekarang atau kayak gimana gitu? Pernah nanya sih sosoknya seperti apa gitu, atau mungkin sampai sekarang kayak gimana, masih ngikutin apa enggak gitu? Oh enggak sih, nggak pernah nanya. Sukses besar melalui serial Sekotens. Prime Video berkolaborasi dengan Falcon Black untuk menghadirkan serial horor terbaru berjudul 10 PM. Serial yang berisi 6 episode ini mengusung konsep horor yang memadukan elemen supernatural dan teknologi modern. Film yang diadaptasi dari novel webtoon ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Mawar De Jong, Georgina Abraham, Maxime Boutier, serta sederet talenta muda lainnya. Serial arahan sutradara Indra Gunawan ini menceritakan tentang sosok Arvino yang diperankan oleh Georgina Abraham sebagai seorang penyiar radio yang setiap Kamis malam membacakan cerita horor kepada pendengarnya. Namun siaran misterius tersebut menyimpan agenda gelap yang berdampak besar bagi para pendengar. Lantas adakah kesulitan yang dialami Georgino saat perankan sosok Arvino? Pertama aku main untuk genre horor, dan makanya itu tantangan sih pastinya untuk aku pribadi, karena aku tahu kalau syuting horor memang dengar dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah, ya memang cukup menegangkan, karena secara lokasi sendiri pasti akan memilih lokasi-lokasi yang gelap, yang memang auranya pasti lebih ke mistis, terus properti yang dipakai. Tapi overall oke lah, cukup oke. Hal baru apa yang lo dapat di series horor yang tidak lo dapat di drama ataupun sebelumnya? Hal baru sebenarnya ternyata ya soal proses syuting sama aja ya, mungkin lebih kepada karakter aku di sini, karena karakter aku di 10 PM ini kan sebagai Arvino ini dia memang bisa dibilang karakternya dia harus menyerupai apa ya, traits yang ada di sosok Lucifer gitu. Karena Arvino sendiri tuh bisa dibilang Arvino is Lucifer gitu, maksudnya yang dia bertugas untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa, intinya seperti itu. Kesulitan tidak ada ya, honestly nggak ada. Mungkin lebih kepada intonasi bicara saja yang mungkin sedikit membutuhkan effort lebih untuk aku, pemenggalan kata, terus penggunaan kosakata yang baik.
yang bisa membuat para korban dari karakter aku ini jatuh dalam dosa karena kita sebagai penyiar kan ya, saya sebagai penyiar di sini, jadi audionya memang harus grafiknya harus naik turun gitu. Di saat dia mengancam, cukup dengan nada saja itu sudah bisa sampai gitu, biar orang penonton juga yakin mendapatkan emosinya gitu lewat audio. Tidak mau ya, memang opportunity-nya saja yang belum datang. Ya puji Tuhan datang di TMPM ini, dan karakternya menurut aku selain horor sendiri, tapi aku suka sama karakternya Arvino ini. Jadi bisa dipercayakan oleh Falcon Black untuk memerankan karakter Arvino, ya memang harus aku ambil karena memang I love. Tantangan pasti ada Om, lebih kepada apa ya, itu dia seperti yang aku bilang bahwa secara penyiar sendiri itu kan punya kelebihan untuk menyampaikan pesan secara audio harus lebih kuat gitu kan ya. Namun itu yang belum pernah aku alami sebelumnya, makanya di saat menjadi penyiar ini tantangannya cukup besar untuk aku pribadi, karena di sini bisa dibilang aku salah satu peran yang memang membuat series TMPM ini bisa bergulir, karena hampir di setiap momen itu banyak korban-korban tokoh aku Arvino yang memang dihantui oleh siaran radio itu di setiap jam 10 malam setiap hari Kamis. Jadi memang itu sendiri yang menjadi tantangan, karena aku harus bisa memainkan peran seperti pada biasanya. Aku harus berakting, memainkan emosi dengan tertawa, marah, senyum, persuasif, semuanya aku sampaikan, namun lebih di dalam audio gitu. Jadi tantangannya buat aku cukup menantang, sangat menantang. Ada referensi dulu? Sebenarnya gini, kalau yang aku lihat, yang aku suka ya, aku cari referensi sendiri, dan aku diskusi juga dengan Mas Indra Gunawan untuk film-film apa sih Mas yang bisa aku tonton gitu untuk jadi referensi aku. Salah satu karakter yang diinginkan oleh sutradaranya itu adalah The Devil's Advocate. Yes, Keanu Reeves gitu. Ya, aku tidak plek-ketiplek, tapi lebih kepada karakter yang ingin dimunculkan adalah kira-kira seperti itu loh ya. Jadi itu yang aku tonton seperti itu. Dan ya aku ngambil sedikit part dari situ, aku campur dengan perspektif aku tentang karakter Arvino. Memang dibikin klimis banget, terus di gel terus seperti itu sih. Terus secara pakaian busananya juga bisa dibilang cukup formal juga karena dia secara set juga sangat mendukung. Jadi luar biasa banget di saat aku masuk set itu memang berasa memang this is for me gitu ya. Studio ini buat gua harus merasakan studio ini seperti ini adalah zona nyaman gua. Headphones yang gua kenakan di saat gua menggunakan headphones itu ya dengan style aku sendiri, terus memainkan alat-alat untuk yang digunakan dalam radio seperti apa, channel-channelnya itu belajar juga gitu ya, maksudnya dikasih tahu basic-basicnya saja. Penyanyi senior Ari Lasso muncul dengan kabar perceraiannya yang baru saja dipublish setelah kurang lebih 8 bulan berlalu. Vokalis kru band Dewa 19 ini pun akhirnya mengkonfirmasi perihal berita yang ia rilis di akun Instagram pribadinya. Ari mengaku bahwa pada awalnya ia dan mantan istri hanya ingin permasalahan ini diketahui oleh orang terdekat saja, namun setelah beberapa bulan berlalu mulai bermunculan rumor negatif
yang sekiranya akan merugikan ia dan mantan istri. Banyak sekali komentar pada akun Instagramnya pasal kecurigaan tentang keretakan rumah tangga mereka yang sudah berjalan sekitar 20 tahun. Hingga akhirnya penyanyi 51 tahun ini pun berdiskusi dengan anak-anaknya untuk mempublikasikan fakta perceraian tersebut. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak adanya fitnah di kemudian hari jika ia dan mantan istrinya akan memiliki pasangan baru. Meskipun unggahannya di Instagram tidak menjelaskan secara rinci, lantas benarkah adanya dugaan orang ketiga menjadi sebab perceraian ini? Udah jelas di situ ditulis ya bahwa ya setelah diskusi gitu dengan anak-anak ya kayaknya masih diumumin lah gitu ya, karena kan kita udah hidup sendiri dan ya mungkin saya atau dia akan memulai hubungan baru gitu kan, biar gak jadi fitnah gitu. Jadi apa namanya, dia pokoknya agar kalau baik isi saya maupun saya jalan atau dengan siapa gitu, orang kan biar nggak bingung gitu ya, itu aja sih, itu aja. Pertimbangannya pokoknya biar orang nggak bingung lah, gitu aja lah, gitu. Biar jelas juga gitu, karena keluarga juga sebenarnya belum pernah ngumumin juga gitu. Karena kita juga sekarang masuk mas. Ya sebenarnya sih ya apa ya, ya takdir ya mungkin lah ya. Komunikasi dengan anak waktu itu gimana mas? Pas ngasih tahu adanya ayah dan ibunya, itu kan berat ya mas? Anak-anak sekarang tuh beda ya. Anak sekarang tuh beda ya. Maksudnya mereka itu, tanya manajer saya nih yang berpengalaman. Beda lah anak sekarang itu ya. Maksudnya ya ketika dibicarakan itu ya malah ya, as long as you are both happy gitu. Mas ini kan mengagetkan banget mas, terlihat selalu harmonis, tiba-tiba ini jadi satu momen yang luar biasa sih mas. Ya buat saya juga tentunya juga apa ya ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya. Rumah tangga itu kan dua tiang ibaratnya ya harus sama, cuman ya takdir mungkin berkata begini ya, pada akhirnya ya harus kita terima lah. Yang penting semuanya baik, anak-anak baik, hubungan kita baik, tetap nggak ada masalah. Ya ada masalah tapi ya kita anggap udah lewat lah semua, sebenarnya udah lewat semua sih, masa-masa nggak enaknya semua udah lewat semua. Kira-kira begitu apa ya, kayak asumsi orang segala macam itu tuh kayak misalkan saya lagi makan sama anak kan sebenarnya wajar ya gitu, tapi kalau komennya tuh udah mulai ngaco-ngaco gitulah gitu ya, ngaco-ngaco dan kita merasa mengganggu dan kemudian terus jadi kayak jadi perdebatan sendiri yang panjang gitu. Terus ya akhirnya kayaknya mending main aja deh gitu, sekarang biar nggak ada buktinya kan. Sekarang begitu saya umumin, saya posting malah hilang ya, meskipun saya limit sih komennya. Jadi pokoknya menghindari prasangka buruk orang. Mas, kalau bicara prasangka buruk kan muncul juga akhirnya bergulir isu-isu yang negatif mas, seperti ya orang ketiga atau karena masalah apa, itu gimana mas menanggapi itu mas? Ya orang bisa berasumsi macam-macam sih ya. Tapi yang pasti sih apa ya, keputusan ini tuh diambil oleh dua orang dewasa yang pastinya sudah melewati pertimbangan cukup panjang. Ya sayang juga sih memang usia pernikahan 20 tahun itu juga sayang banget lah, bahkan menurut saya ya, saya tuh sangat sayang. Cuman ya lagi-lagi mungkin takdir terus ya memang mungkin harus begini, lebih baik mungkin ada sesuatu yang lebih baik besok, makanya terus kan mungkin ada hikmah yang lebih baik gitu. Kita bercoba yang positif aja lah gitu.
Tapi ada selentingan yang mengabarkan kalau Ini dari mana kabar orang nggak ada ya? Ada netizen ngulik-ngulik ketemu aja gitu mah sosial media gitu. Ya itu ya saya akuin lah kayak gitu-gitu banyak lah memang ya yang saya ngapus. Ya cuman kan netizen itu kan ya belum nggak sahih lah ya gitu ya, nggak sahih lah gitu. Cuman berdasarkan prasangka aja gitu. Makanya begitu dijelaskan clear ya malah clear. Mas, maksudnya baik. Follow-followan dengan IG Mas Mbak Rita sendiri tuh seperti apa sih? Apa kita nggak main IG ya? Karena IG-nya itu mati dari kapan ya? Dari berapa bulan ya? Udah agak lama sih ya. Udah agak lama kayaknya dia nggak main Instagram. Tapi Oke, makasih ya. Mas terakhir Mas. Terakhir Mas. Dengan kondisi sekarang Mas Arya mungkin masih dalam tahap pemulihan yang sakit, terus dengan tambahnya lagi perpisahan itu Mas Ari sendiri merasa sudah saya siap menghadapi itu gimana? legowonya Mas. Ya tentunya kan ini jadi kan ini kan keputusan yang pasti diambil dengan pertimbangan yang cermat, bukan sama anak-anak yang baik ya, jadi makanya rasanya ya tidak ada yang banyak berubah ya dalam hidup saya itu. Nyanyi kan nggak dari kemarin dari 8 bulan kemarin kayaknya nggak ada bedanya kan, jadi ya udah kita menempuh jalan di masing-masing. Intinya sih gitu. Keputusan ini mungkin yang terbaik lah yang diambil. Ya masalah penyebabnya apa ya